Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sudah 2 ya yang baru hadir 2. Halo. Bisa on cam mungkin. Oke, sebentar Ibu. Iya. Sudah ya. Iya. Selamat pagi semua. Ini kurang satu tadi belum bisa on cam. Kita mulai saja ya. Baik, Bu. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua ya hari ini. Ya. Kita ketemu lagi ya, sudah tuap yang ketiga ini gitu. Harinya sama tetap hari Sabtu jam 9. Mungkin yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian untuk hari ini saya coba materinya yang perulangan dulu gitu ya. Sebetulnya yang pertemuan 10 itu adalah sudah kondisi materi kondisi if itu ya. Tapi saya coba yang perulangan karena belum dibahas, kemarin kan baru sampai ke variabel ya. Nah, data dan variabel. Oke. Baik, saya share screen sekarang aja ya. Oke. Nah, sudah terlihat? Sudah. Perulangan gitu. Sudah terlihat screen-nya? Sudah. Sudah. Oke. Ini kalau perulangan itu dalam bahasa pemrograman itu untuk fitur, yaitu fitur yang untuk memfasilitasi eksekusi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Jadi untuk mengulang suatu pernyataan ataupun tulisan gitu ya selama pada kondisi tertentu. Di sini yang pertama adalah perulangan while. While ini
di sini ada blok diagramnya. Jadi while ini cara kerjanya adalah seperti percabangan, dia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true atau benar. Jadi jika dalam kondisi while itu benar, maka akan dilakukan pernyataan tersebut, akan dieksekusi selama dan seterusnya, berulang terus sampai selama bernilai benar, dia akan mengulang terus. Apabila false berarti dia akan berhenti. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah contohnya di sini. Contohnya adalah jadi ada integer i sama dengan 0. Nah, kemudian dia akan diulang while i lebih kecil 5. Jadi dia akan diulang sampai i lebih kecil 5. I lebih kecil 5 itu adalah 4. Jadi apabila i sama dengan 0, dia akan diulang lagi. Berarti 1 plus 1, 0 plus 1, 1. Kemudian 1 plus 1 lagi 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. Nah, setelah terdapat angka 4, berarti dia akan berhenti karena tadi while kondisinya adalah i lebih kecil 5. Gitu. Jadi kalau i-nya jadi 5 berarti bernilai salah, dia akan berhenti. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perulangan for. Pernyataan for membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Nah, ini for gitu ya. Ada statement 1, statement 2, statement 3, kemudian bawahnya adalah execute-nya. Kode blok to be execute. Kemudian ini contohnya. Untuk blok diagramnya perulangan for mungkin bisa dilihat di modul gitu ya. Ada di halaman 5.25. Jadi modul yang kelima gitu ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi ada for integer i sama dengan 0, kemudian integer i tadi lebih kecil 5 dan i plus plus. Nah, sama ya, nanti hasilnya sama dengan menggunakan while, akan tetapi kalau for ini statementnya dituliskan di dalam kondisinya tadi, baru di print out atau dicetak di outputnya seperti itu. Jadi outputnya sama tadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau di buku modul ada contoh juga gitu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Itu melakukan nilai iterasi dari 1 sampai ke 9. Nah, di sini kalau ini kan i-nya lebih kecil 5, kalau yang di contoh yang di modul adalah i lebih kecil sama dengan 9. Nah, jadi kalau seperti itu, i lebih kecil sama dengan 9, maka eksekusinya atau outputnya adalah iterasi dari angka 2 misalkan sampai 9 karena ada sama dengannya. Jadi 9 masih melakukan eksekusi atau teriterasi. Gitu. Kemudian bentuk yang ketiga, jadi ada beberapa bentuk. Yang ketiga adalah perulangan do while. Cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while, bedanya adalah do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Nah, itu. Jadi looping dulu baru ngecek kondisinya apakah bernilai true atau false. Jika bernilai true maka dia akan looping lagi seperti itu. Kemudian apabila kondisinya tadi bernilai salah atau false maka dia akan berhenti. Nah, sama dengan perulangan while tadi.
Contohnya di sini adalah, nah ini masih dengan output yang sama, akan tetapi menggunakan perulangan sintaknya do while. Nah, do i++, jadi dilakukan dulu satu kali looping i++, kemudian baru dicek kondisinya apakah dia true atau false, jadi benar atau salah. Gitu. Kalau dia bernilai benar, dia akan looping lagi atau mengulangi lagi, gitu. Repeat lagi ke awal, gitu ya, ke kondisi. Terus kemudian melakukan pernyataan tadi, mengeksekusi. Kemudian dicek lagi kondisinya apakah true atau false, gitu. Kalau masih true berarti repeat lagi dan seterusnya. Dan dia akan berhenti apabila kondisinya bernilai false atau salah. Kemudian yang selanjutnya, sudah ada, hanya ada 3 sintak. Kemudian untuk perulangan yang selanjutnya, yaitu bisa perulangan yang bersarang itu bisa dibaca pada modul halaman 530, gitu ya. Itu di situ ada beberapa contoh yang bisa dipraktekkan seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-10 ya. 10. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Untuk perulangan sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi yang nomor 10. Nah, ini kondisi pengambilan keputusan atau biasanya kita kenal if, gitu ya. If, else, seperti itu. Case. Nah, ini. Yang pertama kita belajar kondisi if. Nah, ini if ini adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Blok diagramnya seperti ini ya. Jadi if kondisi true, kemudian melakukan pernyataan, kemudian apabila bernilai false dia akan melakukan eksekusi selanjutnya atau instruksi selanjutnya. Atau dia akan lompat ke blok selanjutnya. Seperti itu. Itu adalah if kondisi. Kemudian contohnya ini adalah jika gitu ya, ada diketahui A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Kemudian kita tuliskan if sederhana, if A lebih kecil B, maka cetak A lebih kecil B, gitu ya. Sementara A itu sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Jadi A lebih kecil B adalah nilainya adalah benar. Maka dia akan tercetak sesuai dengan outputnya. Jadi A lebih kecil B. Gitu. Kemudian selanjutnya tadi jadi dicek dulu gitu ya, A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, kemudian apakah bernilai benar baru outputnya keluar, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi if else. Nah, if else itu adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Kemudian else itu adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai salah atau false. Ya, jadi kalau tadi if sederhana cuma satu blok gitu ya. Kemudian kalau ada else berarti ada tambahan blok lain jika if-nya bernilai, kondisi if-nya bernilai false atau salah. Blok diagramnya seperti ini. Jadi ada if kondisi dia akan bernilai benar ke pernyataan, kemudian else-nya adalah blok pernyataan lagi apabila dia bernilai salah. Jadi selain itu gitu ya, selain yang benar tadi ada lagi else-nya yang lain. Contohnya di sini adalah ini tadi diketahui A sama dengan 20, B sama dengan 20. Kemudian jika if A lebih kecil B itu yang bernilai benar, itu maka di print atau di outputnya adalah A lebih kecil B. Dan selain itu blok selanjutnya jika dia bernilai salah maka A lebih besar sama dengan B. Nah, jika A lebih kecil B sementara A sama dengan 20 dan B sama dengan 20, jadi A sama dengan B, intinya seperti itu. Jadi dia akan melakukan mengeksekusi kondisi yang false tadi, yang else. Jadi setelah di run, outputnya adalah A lebih besar sama dengan B. Seperti itu. Kondisi if else. Kemudian ada lagi kondisi if else. Nah, ini bersarang gitu ya. Jadi ada pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. Jadi kondisinya ada beberapa gitu ya. Di sini digambarkan ada 1, 2, dan 3. Nah, ini setiap kondisi ini akan bernilai true dan false. Nah, setiap bernilai true atau kondisi nilainya true, maka dia akan melakukan eksekusi pada blok pernyataan. Di sini ada 3 kondisi, kemudian ada 4 pernyataan. Nah, karena ada di sini ada else gitu ya, ada yang lain. Jadi ada beberapa pernyataan yang lain gitu. Misalkan kondisinya ada 4 juga bisa gitu ya. Karena banyak memerlukan banyak kondisi seperti itu. Kemudian sintaknya sama ya, if, kemudian else gitu. Nah, ini ada contohnya tadi integer waktu sama dengan 22. Kemudian if waktu lebih kecil 10 maka disebut pagi. Kemudian else-nya yang lain, misalkan kondisinya adalah waktu lebih kecil 20, nah itu disebut siang gitu ya. Pernyataannya siang. Kemudian else-nya yang lain lagi apabila selain di waktu itu selain lebih kecil 10 dan lebih kecil 20 itu dianggap malam. Padahal di atas deskripsinya adalah waktu sama dengan 22, artinya 22 adalah lebih besar dari 20. Jadi yang dieksekusi adalah pernyataan yang ketiga, yaitu yang malam. Gitu. Jadi outputnya malam. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini kondisi switch case. Nah, switch case ini adalah pernyataan cabang dengan multi arah. Nah, ini seperti tadi else, if else gitu ya. Akan tetapi kalau kondisi switch case ini dicek dulu kondisinya
gitu. Switch kondisi ekspresi gitu ya, ekspresinya. Kemudian baru masuk ke case nilai 1, case nilai 2. Kemudian ada 2 cabang gitu ya, percabangan. Apakah dia bernilai true atau false gitu. Kemudian kalau true dia akan masuk ke blok pernyataan 1. Kalau case yang kedua apabila bernilai true blok pernyataan kedua. Apabila false jadi masuk ke case yang lain gitu ya, case nilai 2 dan seterusnya. Ini kondisi switch case. Contohnya ada di sini, di buku pun ada di halaman 550 gitu ya. Itu ada beberapa contoh. Kalau di sini untuk menuliskan angka. Nah, angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, integer angka sama dengan 1. Maka dicek gitu kan. Ekspresinya itu adalah angka. Nah, gitu. Kemudian case 1, angka 1 berarti bernilai benar, maka outputnya adalah tulisan angka 1. Kemudian ada pernyataan break di sini. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah digunakan sebagai saklar untuk mengakhiri rangkaian pernyataan. Jadi saklar itu kan on sama off gitu ya. Jadi break itu mengakhiri. Jadi meng-off-kan gitu ya untuk pernyataan sebelumnya seperti itu. Kemudian nilai pada case itu tidak boleh sama untuk kondisi ini. Kemudian ekspresi itu bisa berupa tipe datanya ya, bisa berupa byte, kemudian short, karakter, integer. Nah, ini. Kemudian bisa juga string, tipe string. Gitu. Kemudian apakah kondisi ini switch case itu harus menggunakan break? Tidak default gitu ya, tidak harus. Itu opsional menggunakan break. Jika dihilangkan, misalkan ini case 1, sistem out print angka 1 gitu aja, nggak usah pakai break, bisa juga. Nah, itu nanti langsung masuk ke case kedua, jadi langsung berlanjut ke case berikutnya kalau tidak menggunakan break. Jadi ini opsional tergantung dari penulis skripnya, programnya gitu ya. Kemudian itu saja. Udah sampai sini. Ada pertanyaan mungkin? Sudah dikerjakan yang di latihan, yang di modul sudah dikerjakan belum untuk latihan? Mungkin ada yang belum jelas. Ini kan dipakai untuk mengerjakan tugas 2 ya, kayaknya ya. If mungkin ada yang belum jelas untuk yang if ini. If switch case bisa menggunakan, jadi kalau kita mau pakai kondisi, menggunakan kondisi, itu bisa menggunakan if atau switch case. Jadi kita tinggal pilih saja, memilih yang sesuai dengan
permasalahan yang akan kita berikan solusi, seperti itu. Tidak harus menggunakan if gitu ya. Bisa juga menggunakan switch case gitu. Tergantung dari blok diagram ini yang kita buat. Nah, sebelum membuat flowchart, maksud saya ini blok flowchartnya, sebelum membuat sintaknya ini skripnya program itu kan kita harus membuat flowchartnya dulu. Nah, tergantung flowchartnya seperti apa nanti baru kita bisa membuat skripnya menggunakan apa. Misalkan if itu untuk kondisi yang sederhana gitu ya, hanya punya satu kondisi atau pernyataan, satu kondisi satu pernyataan. Kemudian kalau menggunakan else misalkan karena ada beberapa kondisi. Nah, bisa juga menggunakan switch case misalkan gitu. Itu juga percabangan gitu ya, mempunyai beberapa multi arah. Nah, cabangnya banyak gitu dan case-nya itu tidak boleh sama case 1, case 2 dan selanjutnya gitu. Jadi tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau di tugas 2 itu memang harus menggunakan if gitu ya. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nah, ini jadi sudah ditentukan gitu untuk menggunakan if. Nah, di sini disebutkan inputan itu golongan dan jam lembur. Nah, tinggal kemudian outputnya adalah jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Di sini sudah ditentukan untuk gajinya berapa, kemudian lemburnya itu dihitung seperti apa gitu ya, menggunakan if sederhana gitu. If else ya ini. Itu ya, bisa ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Belum? Berarti sudah bisa semua ya tugasnya ya. Saya anggap sudah bisa mengerjakan. Cuman ini yang mengerjakan baru 4 orang. Nah, ini baru 4 orang saja. Kalau saya mungkin belum selesai. Gimana? Tugasnya saya belum selesai. Iya, belum ya. Iya, masih waktunya kurang kok, kerjanya dari pagi sampai pagi tadi. Oh gitu. Tapi itu ya nggak ada kesulitan. Masih aman sih untuk saat Masih ini. oke, Ya. baik. Segera dikirimkan ya Mas karena deadline-nya itu tanggal 1 Desember. Iya, udah siap-siap. Iya, tugas 1 sudah ya kayaknya ya. Sudah. Sudah ya. Jadi semua tugas 1, 2, 3 itu deadline-nya tanggal 1 Desember.
gitu. Kayaknya sudah ada di situ ya. 1 Desember jamnya jam 11.59. Jadi jam 12 malam gitu. Kurang 1 menit gitu kan. Soalnya kalau udah jam 12 sudah masuk tanggal 2 gitu. Jadi sebaiknya sebelum itu dikumpulkan atau dikirimkan. Apabila mau direvisi bisa, tapi memang sebelum tanggal 1 Desember dari tugas 1, 2, dan nanti tugas ketiga gitu. Karena kalau enggak mengumpulkan tugas 1 aja nanti nilainya E gitu kan. Kan sayang sekali gitu. Walaupun misalkan belum bisa, walaupun mendekati nanti ngirimnya enggak apa-apa gitu. Asalkan sebelum tanggal 1 gitu. Dan kalau bisa ada videonya, karena video itu juga ada nilainya, ada poinnya gitu ya. Poinnya itu 10 sampai 15 videonya. Jadi kan bisa menambah nilai juga gitu. Gitu ya. Tapi aman ya, ini ya sudah bisa semua ya. Ada Izin pertanyaan untuk mungkin? Untuk tugas keduanya buat videonya di screen record lagi juga nggak apa-apa ya Bu? Untuk pengerjaan Iya. misalnya Iya. di screen record aja ya Bu? Misalnya pas mengerjakan di screen record gitu, nggak apa-apa. Iya. Baik Bu. Nanti ditaruh di link gitu kan, di Google Drive bisa, di YouTube bisa gitu. Ya, yang penting saya nanti pas klik bisa dibuka gitu ya. Oke. Belum ngumpulkan ya Mbak? Oh, Belum belum. Bu, belum. Oke, ya nggak apa-apa. Sampai tanggal 1 Desember karena kan ada kebijakan dari UT karena kemarin banyak yang belum mengumpulkan juga gitu. Jadi diperpanjang sampai tanggal 1 gitu. Ini kesempatan juga karena di kelas yang lain itu saya ada 5 yang belum mengumpulkan. Kalau kelas ini sudah semua gitu kan, sudah semua mengumpulkan. Jadi karena itu tadi tugas 1, 2, 3 wajib gitu kan. Karena kalau 1 nggak mengumpulkan nanti nilainya E gitu. E kan dianggap apa ya, 0 kan gitu kalau E itu nilainya 0 gitu. Gitu ya. Tapi bisa ya mengerjakan. Sudah bisa. Sekarang di sini yang baru mengumpulkan 4. Nah, ini ada baru 4 saja. Mungkin karena diperpanjang tadi ya, terus nanti masih lama gitu kan. Diperpanjang sampai 1 Desember. Ya, nggak apa-apa nanti ditumpuk. Maksudnya ngirimkan pas tanggal sebelum 1 Desember tugas 2, 3 misalkan gitu juga nggak apa-apa gitu, boleh aja. Karena belum masuk deadline-nya gitu ya. Gitu. Terus saya lanjutkan materi selanjutnya ya. Yang 11 itu apa ya? 11 itu Izin ngambil minum sebentar ya. Izin ngambil minum sebentar Bu ya. Oh iya, silakan. Terima kasih Bu. Oke.
Ini sebentar, ada trouble bentar. Maaf tadi ada sinyalnya kayaknya. Bentar. Nah, udah muncul ya? Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini array. Jadi array itu apa sih gitu kan? Array itu objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Nah, elemen pada array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Nah, itu jadi array itu sejumlah data yang disusun berdasarkan indeks gitu ya, menggunakan indeks. Kemudian poin penting pada array pada Java, yaitu pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian pada Java array itu objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Kemudian variabelnya dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari 0. Kemudian pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, ini jadi contohnya seperti ini, ada panjangnya array itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian indeks pertama 0, kemudian indeks terakhir 4. Gitu, indeks pertama nilainya itu 10, indeks kedua nilainya, indeks pertama nilainya 5, kedua 7, kemudian ketiga 3, kemudian keempat adalah 1. Ini contohnya ya. Kemudian ada beberapa array di sini, ada array 1 dimensi. Contohnya string cars. String cars isinya tipe Volvo, BMW, Ford, Mazda misalkan. Kemudian integer main 6, 10, 20, 30, 40 gitu ya, integer. Kemudian ini di sini ada array 10, 5, 7, 3, 1. Kemudian contoh 1 berdasarkan array tadi. Array integer new integer 5. Ini deklarasi array-nya ya. Kemudian alokasi memori dan isi array-nya. Kemudian array 0 sama dengan 5, array 1 sama dengan 7. Maka kalau dijalankan isi array-nya itu dengan 5 sama 7 gitu ya. Yang diminta adalah indeks 0 dan 1. Nah, maka akan dijalankan, outputnya adalah angka 5 dan 7. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua adalah tadi ada string deklarasi array-nya itu adalah string mobil, motor, becak. Nah, ini kemudian di print out atau dicetak itu array dengan indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nomor indeksnya. Isinya adalah tadi mobil, motor, dan becak. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah array multidimensi atau banyak
dimensi atau lebih dari satu dimensi, yaitu hampir sama. Yang membedakan adalah misalkan 2 dimensi, maka setiap indeks tadi mempunyai indeks lagi gitu ya. Nah, seperti ini, gambarnya seperti ini. Kemudian contohnya, contoh penulisan array multidimensi atau array 2D yaitu data satuan, puluhan, dan ratusan. Itu contohnya. Untuk menuliskan ini seperti apa? Di sini ada contoh di sini ya. Nah, ini adalah deklarasinya. Deklarasinya adalah tadi ya sama ya. 2, 10, 800, kemudian 3, 60, 900, kemudian 1, 70, 4, 49. Nah, sama. Kemudian untuk menampilkan di outputnya, tampilkan array 2D gitu ya judulnya. Kemudian dikasih garis-garis ini. Kemudian satuan, puluhan, ratusan. Nah, ini hanya untuk trik untuk menampilkan datanya tadi ya biar bagus hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah deklarasinya tampilan array-nya tadi gitu ya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i plus plus. Nah, kemudian for i j sama dengan 0, j lebih kecil 3, j plus plus. Jadi indeksnya lebih kecil 3 gitu ya, j plus plus. Kemudian di print out atau dicetak array 2D i j gitu ya, i, j gitu ya. Jadi indeks i sama j isinya nilai dari i dan j gitu. Namun array, betul. Kemudian setelah dieksekusi gitu ya, outputnya akan menghasilkan seperti ini. Tampilkan array 2D satuan, puluhan, ratusan. Nah, ini 2, 3, 1 sesuai dengan deklarasinya gitu ya, deklarasi array 2D. Jadi indeks 012 gitu kan, 012, 012 gitu semua indeksnya dimulai dari 0 dan berhenti saat 3, jadi lebih kecil dari 3 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah passing array, adalah melempar isi array dari sebuah metode. Ini passing array ke sebuah metode. Ini diperlukan untuk biasanya untuk mentransfer sejumlah data antar metode gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian contohnya di sini adalah yang pertama ini adalah deklarasi dan inisiasi array, kotak pertama ini. Kemudian isinya adalah integer x 10, 20, 30. Nah, di sini kemudian dicetak hasilnya 10 gitu ya, indeks 0 gitu kan. Kemudian jadi tipe datanya tadi integer gitu kan. Kemudian menginisiasi tadi inisiasi array. Kemudian cetak ke layar array x0 hasilnya 10. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tampil x. Tampil x adalah memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Nah, ini dengan parameter y
dengan memanggil method dengan method tampil tadi dengan parameter Y gitu ya. Kemudian dengan tipe data integer. Nah, kemudian mencetak ke layar dengan array X0 dan hasilnya adalah tetap 10. Gitu. 100 maksud saya. 10 tampil X, hasilnya 100 ya, benar 100. Kemudian yang selanjutnya 10, 10, 100 nanti gitu ya hasilnya ya. Nah, benar. Kemudian yang ini kotak yang ketiga ini adalah metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Nah, ini di sini tampil integer Y. Nah, ya ini tadi memperbarui nilai array X0 yang tadinya 10 menjadi 100. Nah, ini ya. Memperbarui yang tadi 10 perbarui menjadi 100, Y0 itu 100. Kemudian selesai. Kemudian kalau ditampilkan atau dikerjakan perintahnya, maka hasilnya adalah 10, 10, dan 100. Nah, gitu ya. Ada yang belum jelas mungkin? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Untuk passing array di sini. Gunakan untuk apa namanya? Mentransfer gitu ya data dari metode tadi. Kemudian sudah selesai untuk yang array, sudah selesai. Ada pertanyaan? Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dibuka di modul gitu ya. Modul itu sudah ada semua. Di sini ada mengambil nilai array dari metode misalkan. Metode dapat mengembalikan nilai apa yang diminta. Jadi bisa dikembalikan lagi gitu ya untuk nilai yang diminta. Kemudian ada copy array juga. Nah, kemudian ada cloning array. Cloning array itu untuk mengcloning array satu dimensi maupun 2 dimensi, bisa di cloning atau di apa ya, di copy gitu ya, yang sama. Ada di buku modul semua, ada latihannya juga, nanti bisa dicoba dikerjakan untuk latihan saja. Begitu mungkin untuk materi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ini saya tutup aja ya sharingnya. Bentar.
Iya. Ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup jelas ya? Masih mudah kok ya? Ini kan baru dasar dasar algoritma dan pemrograman. Mungkin nanti di semester berikutnya ada kelanjutannya mungkin ya. Jadi memang apa, tapi kalau dasar itu memang harus dikuasai biar bisa mengerjakan yang selanjutnya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke. Kalau gitu saya minta screenshot ya. Apa on cam ya? Mbak siapa ini? Zafia. Belum kelihatan. Zafia Yuranda. Mungkin bisa on cam, Mbak? Iya, Mbak. Ada respon ya. Ya, tidak apa-apa. Maaf Bu, kamera saya nggak bisa on. Oke, baik. Ya nggak apa-apa. Kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Nanti tugasnya dikerjakan ya, mumpung ini libur. Besok kan libur hari Minggu. Mungkin bisa mengerjakan tugas kemudian dikirimkan. Gitu ya. Yang tadi bekerja dari pagi sampai pagi. Bisa. Besok saya kerja lagi, Bu. Kerja lagi. Saya malam ini kerja. Kerja dulu. Jadi ada hari tanpa kerja ya. Iya, Bu. Libur sebulan paling 3 kali saya, Bu. Hah? Liburnya 3 Kan kali. paling 3 kali libur. Oh, di retail ya atau apa, Mas? Di ISP saya, Bu. Sama penyedia server. Oh, iya. Itu 24 jam 8 Ya, hari ya. ya. Oke. Baik. Ya, disempatkan waktu. Siap. Paling kan berarti sudah familiar kan, nanti 1 jam selesai. Belum, Bu. Saya masih di infrastruktur aja. Ini baru minat Baru mau ke bagian sistem. Ya, pengembangannya. Oke, baik. Ya, saya tunggu itu ya, tugasnya dikerjakan ya. Siap, Bu. Oke, baik. Mungkin hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bisa nanti ketemu lagi di tab yang keempat kita di akhir bulan. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat belajar ya. Kirimkan tugas sesuai deadline-nya. Baik, terima kasih materinya, Bu. Iya. Boleh meninggalkan tempat. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke.
Demikian web yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.